Yahweh memberkati kehidupan Bapak Ibu semua. Ya, di RF Sabat kali ini Bapak Ibu, kita akan membahas satu topik yang kelihatannya mudah, tapi perlu kita maknai secara bersama-sama agar kehidupan kita benar-benar dituntun oleh kuasa roh daripada Bapak Yahweh. Ya Bapak Ibu, topik di RF Sabat kali ini adalah makna di balik RF dan Hafdalah Sabat. Kalau kita setiap saat yang kita bikin ya RF Sabat dan Hafdalah Sabat. Sabat ini dia hanya satu hari saja Bapak Ibu. Ya. Sabat ini satu hari karena perhitungan waktu yang benar ya sebelum dirubah oleh manusia itu dari jam 6 sore pergantian waktu sampai kembali jam 6 sore. Jadi ketika kita RF Sabat mulai jam 6 sore, kita akan mengakhirinya di jam 6 sore hari Sabtu. Itu satu hari Sabat. Tapi ketika manusia merubahnya, maka dia menjadi 2 hari karena perhitungan jam waktu yang sekarang adalah pergantian hari di jam 12:30 malam atau jam 24. Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu perlu kita tahu bahwa makna di balik kenapa sampai kita mengikuti dan wajib untuk beribadah RF maupun Hafdalah Sabat. Umumnya kita harus mengikuti ibadah Sabat, ya. Bapak Ibu, saya tidak menerangkan lebih jauh tentang Sabat karena memang sudah pernah disampaikan, tinggal buka kita punya channel YouTube ya, KPI Yahweh El Gibor Ambon. Lalu di situ ada judulnya kalau tidak salah Berkat Sabat. Ya. Nah, nanti saya cuma sampaikan sebagian kecil saja. Lebih banyak kita akan membahas tentang RF dan Hafdalah Sabat. Ya, untuk itu Bapak Ibu, kita mengawali kita punya topik pembelajaran di hari ini dengan kita akan membaca dari kitab suci Perjanjian Lama, Keluaran 20 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-11 dan Keluaran 31 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16. Begini kata firman. Ingatlah hari Sabat yang menguduskannya, untuk menguduskannya. 6 hari engkau seharusnya bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah Sabat bagi Yahweh Elohimmu. Setiap pekerjaan janganlah engkau lakukan, baik engkau atau anak laki-lakimu atau anak perempuanmu, budakmu atau wanita pelayanmu, atau ternakmu, ataupun orang asing yang ada di dalam gerbangmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan dia beristirahat pada hari ke-7 itu. Oleh karena itu Yahweh memberkati hari Sabat itu dan menguduskannya. Pembacaan yang kedua di dalam Keluaran 31 ayat 14 sampai 16. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Yahweh. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakannya Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Amin. Ya Bapak Ibu, cukup keras ya. Kita punya
pembacaan tentang bagaimana kewajiban orang Israel harus melakukan hari Sabat, hari yang dikuduskan oleh Bapa Yahweh. Kita tidak bisa bilang bahwa kita di Indonesia tidak perlu lagi hari Sabat. Kita hari Minggu saja ikut yang sudah ada yang dilakukan oleh dirubah oleh Konstantin, kemudian memang sudah menjadi doktrin gereja bahwa hari Minggu, hari Sabat diganti dengan hari Minggu, Tapi kita harus tahu bahwa kita sudah dietenkan. Kalau kita sudah dietenkan, itu berarti kita makan satu pohon dengan orang Yahudi. Bukan berarti kita ke Yahudian, bukan. Tapi apa yang diperintahkan oleh Bapak Yahweh itu yang harus kita laksanakan. Bukan karena kita mengikuti orang Yahudi, tapi kita mengikuti apa yang menjadi mitzvot daripada Bapak Yahweh. Nah, kalau kita biasa tevilah, pasti di situ ada salah satu kan, di 10 hukum itu. Ingatlah hari Sabat untuk menguduskannya. Itu perintah. Nah, perintah Sabat ini Bapak Ibu, itu salah satu perintah yang menjadi perjanjian kekal. Tadi dia bilang di sini perjanjian kekal. Ada 2 perjanjian kekal. Satu menyangkut sunat, perjanjian Abraham dan Bapak Yahweh. Yang kedua, yaitu perjanjian tentang Sabat. Nah, itu perjanjian kekal. Dikatakan di sini itu adalah perjanjian kekal yang wajib dilakukan. Kalau dibilang kekal berarti wajib dilakukan karena dia berlaku unlimited. Tahu kan Bapak Ibu unlimited? Jadi tidak terbatas sampai dunia ini di akhir zaman dan dunia ini berakhir dengan dunia yang baru, bumi yang baru, dan langit yang baru. Perjanjian itu tetap berlaku. Nah, kalau kita lihat Erev Sabat, kita mulai bahwa kalau Erev Sabat, orang pasti langsung berpikir itu adalah permulaan atau kita memasuki malam Sabat. Sementara kalau Hafdalah Sabat, kita akan tetap berpikir bahwa itu kita mulai menutup Sabat. Nah, jadi ada buka, ada tutup. Firman katakan kalau Bapak Yahweh sudah buka, tidak ada yang bisa menutup. Kalau Bapak Yahweh sudah menutup, tidak ada yang bisa membuka. Karena yang terikat di bumi pasti terikat di Samayim. Nah, kita akan bahas satu-satu Bapak Ibu. Supaya kita lebih mengerti kenapa kita wajib ikut ibadah Erev Sabat maupun Hafdalah Sabat. Nah, yang pertama, Erev. Kata Erev itu akar katanya terdiri dari ayin, res, dan bet. Ayin, res, dan bet. Artinya membaur, bercampur, menenun, menyenangkan atau manis, atau masa transisi. Kalau bilang masa transisi berarti masa peralihan. Nah, ini masa peralihan menyangkut waktu dari senja atau petang menuju ke malam Sabat. Itu dulu kita pahami akar kata itu dan pengertiannya. Nah, Erev Sabat atau Erev adalah waktu senja ketika terang dan gelap mulai bercampur. Dia di tengah-tengah. Ketika mulai jam 6 itu sudah mulai kelihatan redup untuk malam, tapi masih ada sedikit matahari. Iya kan? Nah, namun secara spiritual, secara alam roh, Erev adalah saat di mana dimensi fisik dan dimensi surgawi itu ditenun atau bertemu menjadi satu. Nanti kita akan bahas lebih jauh. Karena di situ ada penyatuan antara kehidupan
duniawi kita dan kehidupan keilahian bersama-sama dengan Tuhan kita. Makanya di situ terbuka, dibilang pembuka, ya. Dari akar kata yang sama, kata aref, ya, dari eref. Akar kata sama juga dengan aref, yaitu menyenangkan atau manis. Nah, ketika kita memasuki eref sabat, berarti kita sengaja memisahkan diri dari kepahitan, ya, dari kelelahan selama kita bekerja 6 hari dalam seminggu hari kita bekerja, ya. Jadi untuk menikmati kemanisan persekutuan dengan Sang Kreator atau Bapa Yahweh itu sendiri. Makanya Bapak Ibu, ya, Bapak Yahweh itu tidak kerja sampai istilah tidak stop kerja, tidak. 6 hari Bapak Yahweh bekerja, hari ke-7 dia tetap istirahat. Itu menjadi patokan bagi kita bahwa kita juga dalam hal kalender Gregorian, ya, kalender yang sekarang kita pakai, kita diberikan kesempatan 6 hari untuk kita bekerja, cari uang, ya, untuk makan, untuk pakaian, untuk sekolah, untuk pekerjaan. Tuhan kasih kesempatan sebenarnya paling banyak waktu 6 hari. Tuhan cuma minta 1 hari. Ya, dari jam 6 sore hari Jumat sampai jam 6 sore hari Sabtu. Tuhan cuma minta 1 hari. Ya. Nah, di situ bagaimana kita melepas kita punya pekerjaan. Kita melepas kita punya kelelahan. Kita melepas kita punya kepenatan. Kita melepas kita punya masalah-masalah yang terjadi. Selama 6 hari itu, kita mau bersekutu dengan Tuhan, Bapak Ibu. Makanya Bapak Yahweh bilang, tenangkan hati, ya, bersihkan hati, bersihkan pikiran, supaya ada roh Bapak Yahweh yang mau masuk dalam kehidupan kita. Jangan kita biarkan bahwa roh dunia ini terus menguasai kita. Ya, kita bicara Eref Sabat atau Hafdalah Sabat, Bapak Ibu. Kita juga bukan tinggal di Israel, kan? Yang ketika mulai dari hari Jumat jam 6 sore sampai hari Sabtu jam 6 sore itu berhenti total. Lift pun tidak jalan. Ya? Nah, kita tinggal nih di bangsa-bangsa Goyim, di luar Israel. Jadi pasti ada yang bekerja, ya kan? Kita masih bisa mentolerir, Bapak Ibu. Bahkan kalaupun ada yang sakit, atau yang mungkin ada punya pekerjaan keluar kota, atau yang mungkin tidak bisa bersama-sama dengan kita karena satu dan lain hal. Tapi bukan berarti karena malas lalu kita tidak pergi sabat. Itu yang salah. Ya. Tapi kalau karena hal-hal yang tadi, kita masih bisa mentolerir. Ya. Bapak Yahweh juga masih bisa melihat hati saudara-saudara. Asalkan saat itu Bapak Ibu saya mau ajarkan. Ketika memulai kita masuk jam 6 sore di hari Jumat, Bapak Ibu yang bekerja, yang masih ada kesibukan, angkat hati, ya, berdoa. Saat itu Bapak Ibu sementara melaksanakan sabat, ya. Saat itu Bapak Ibu sementara melaksanakan ibadah atau avoda, ya. Karena Bapak Yahweh kalau bilang piau ya hati ya itu. Bekerja, ketika pas jam 6 sore di hari Jumat, ya, saya angkat hati dulu, saya harus sabat. Ya, bukan berarti kita malas, kalau sudah, nanti aja. Tidak pergi Eref Sabat, nanti kita ke Hafdalah Sabat aja. Atau kalau kita tidak ke Hafdalah Sabat, ya sudah kita hadir di Eref Sabat saja. Nah, kita tidak bisa seperti itu Bapak Ibu, ya. Kemudian Eref Sabat Bapak Ibu, masih tentang Eref Sabat. Ya, ketika siang dan malam mencampur ini melambangkan masa-masa peralihan dari keadaan dunia kita mau memasuki gerbang Maha Kudus. Jadi itu luar biasa Bapak Ibu, jangan anggap remeh hari Sabat itu, mulai dari Eref maupun Hafdalah.
Itu berarti kita melepaskan kendali kehidupan kita dari dunia materi dan mempercayakan kehidupan kita seutuhnya dalam tubuh, roh, dan jiwa kepada Sang Pencipta itu sendiri. Nah, oleh karena itu, dalam pemahaman yang benar sesuai dengan kitab suci, Bapak Ibu, kita merayakan Sabat, ya, baik itu Erev Sabat maupun Havdalah Sabat, bukan soal kita, oh ya ini waktunya untuk kita, bukan. Tapi di situ kita benar-benar mengundang, ya, Bapak Ibu tahu mengundang kan? Mengundang kehadiran Tuhan atau biasa dibilang Shekinah, ya. Tuhan hadir dalam hidup kita. Jadi bercampur dengan realita kehidupan fisik kita selaku manusia. Bapak Ibu kerja selama 6 hari capek tidak? Capek pasti, ya. 1 hari capek, apalagi 6 hari. Makanya Tuhan kasih kesempatan 1 hari untuk istirahat. Ya, kita manusia. Mesin saja pasti ada istirahatnya. Apalagi kita tubuh manusia. Nah, jadi ketika kita mengundang kehadiran Tuhan, lalu kemudian kita tidak peduli ketika Tuhan hadir, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya kan? Kita tahu ini, Sabat ini. Kita tahu kita akan undang Tuhan. Tapi ketika hari Sabat kita main-main. Ya, kita tidak pergi Sabat, di Erev Sabat atau Havdalah Sabat. Ya, kita sibuk dengan kehidupan duniawi kita. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, Erev Sabat adalah penyatuan antara aspek maskulin dan aspek feminin. Kalau dibilang aspek maskulin dalam pengertian kitab suci, dalam pengertian tentang Erev Sabat ini, itu artinya maskulin itu pemberi, sementara feminin itu penerima. Itu sama dengan artinya bahwa kita, Bapak Yahweh itu adalah pengantin laki-laki, ya, yang maskulin, dan kita adalah pengantin perempuan, yaitu feminin. Jadi kita lagi tunggu mempelai kita, mau sambut mempelai kita masuk dalam kehidupan kita. Ya? Makanya kita jangan main-main dengan Sabat Bapak Ibu. Ya? Itu tentang Erev Sabat. Yang kedua tentang Havdalah. Ya? Havdalah akar kata dari Bet, Dalet, dan Lemet. Ya, artinya memisahkan, membedakan, atau membuat pemisah. Ya, itu Havdalah. Nah, kata ini pertama kali muncul di Kejadian 1 ayat 4 ketika Elohim atau Bapa Yahweh memisahkan terang dari gelap. Ya, kita baca kitab suci tentang penciptaan, Tuhan memisahkan antara terang dan gelap. Itu tetap harus dipisahkan. Nah, Havdalah di akhir Sabat adalah pernyataan spiritual untuk membawa cahaya Sabat yang kudus dalam 6 hari kerja yang bersifat duniawi atau tidak kudus, sehingga kita dapat membedakan mana yang suci dan mana yang biasa. Ya, jadi kalau kita tidak ikut Erev Sabat sampai di Havdalah Sabat, ya, atau intinya kita tidak ikut Sabat Bapak Ibu, ya, kita memasuki 6 hari kerja kita, aktivitas kita seperti berjalan dalam kegelapan. Ya, karena kenapa? Tidak ada terang surgawi, tidak ada terang keilahian Bapa Yahweh yang menyertai kita. Pasti Bapak Ibu, dalam 6 hari itu kita punya hati ada yang tidak damai sejahtera. Bisa saja karena ada persoalan teman kerja, ya, bisa ada persoalan tentang ekonomi, bisa juga ada sakit penyakit. Karena kenapa? Kita mengabaikan hari Sabat itu Bapak Ibu, sehingga terang cahaya Bapa Yahweh itu tidak berada dalam kehidupan kita. Maka jiwa kita, tubuh kita, roh kita menjadi gelap.
Nah, dalam ibadah hafdalah sabat Bapak Ibu, ya, kita diajarkan untuk menggunakan panca indera kita untuk membedakan, ya. Mengenai apa? Karena ketika di dalam hafdalah sabat, ya, ada tersedia anggur, ya, ada tersedia rempah-rempah, ada tersedia api berupa lilin yang harus dinyalakan, ya. Kalau kita punya gedung yang sudah permanen atau tempat ibadah, ketika RF sabat kita akan nyalakan lilin Bapak Ibu. Di situ kita akan makan roti dan segala macam, ya. Tapi kebanyakan Bapak Ibu, ada banyak orang Kristen juga termasuk penyembah-penyembah Bapak Yahweh yang kemudian mengartikan itu bahwa setiap sabat itu makan perjamuan kudus. Salah, ya. Jangan sampai diartikan salah. Nah, kenapa harus anggur? Kenapa harus rempah-rempah? Kenapa harus ada lilin atau api? Anggur itu melambangkan sukacita yang terstruktur, yang kita memisahkan kegembiraan kudus dari kesenangan duniawi. Ya, anggur kan rasanya manis Bapak Ibu, iya kan? Dari kepahitan selama 6 hari kita bekerja, kita mau masuk di 1 hari yang betul-betul manis dan menyenangkan, dan tadi dibilang aref, ya, yang dia punya arti katanya bersama dengan eref, ya. Jadi menyenangkan, manis. Kita mau masuk di situ, ya. Anggur melambangkan sebuah hal yang manis, yang menyenangkan, yang nanti kita mau berhubungan intim, ya, mau bersama-sama dengan mempelai kita. Itu yang pertama. Yang kedua, rempah-rempah. Rempah-rempah ini berkaitan dengan nafas. Karena menurut tradisi Yahudi, jiwa tambahan atau nesama yetera dari diri kita meninggalkan, ya, kita saat sabat selesai. Jadi ketika penutup sabat, ya, kita selesai melakukan hafdalah sabat, penutup sabat, kita mulai masuk dengan dunia, dengan cara kerja dunia, ya. Tapi yang tadi dibilang cahaya dari eref dan sabat itu kita bawa, ya, supaya jangan kita berjalan dalam kegelapan. Ini kita mau masuk di dunia yang tidak kudus, dunia yang morat-marit. Nah, bagaimana kesiapan iman kita, bagaimana kesiapan moral kita, bagaimana ketahanan spiritual kita untuk kita nanti menjalani 6 hari kehidupan kita ke depan, ya. Nah, jadi rempah-rempah itu ketika ditaruh pasti baunya harum. Nah, jadi selesai menghirup wewangian itu untuk menghibur jiwa yang sedih, karena kita akan kembali ke rutinitas kita. Sedih bukan berarti sedih dalam arti kita nangis karena tidak bisa apa, bukan. Kita sudah bersama-sama dengan mempelai kita ini, kita mau pisah dulu sebentar, ya. Bapak Ibu bisa paham? Kita pisah sebentar dulu, kita mau masuk ke 6 hari ini. Kan kita sudah berhubungan intim di 1 hari yang dikuduskan. Ini kita mau melepas pengantin kita, ya, untuk kita masuk ke 6 hari rutinitas bekerja kita. Nah, kemudian yang ketiga yaitu api. Api itu lilin yang kita nyalakan. Nah, lilin hafdalah yang berjalin melambangkan api pertama yang diciptakan oleh Adam. Jadi ketika Adam keluar dari Taman Eden, dia kemudian membangun mezbah, itu api pertama, persembahan syukur dia, ya, sabat dia kepada Bapak Yahweh, ucapan syukur dia. Dia mau kembali berhubungan intim dengan Bapak Yahweh walaupun dia tidak berada lagi di dalam Taman Eden. Tapi di situ ada rasa penyesalan, ada rasa mau bertobat dari Adam, sehingga dia membangun mezbah itu supaya kenapa? Dia bisa membakar ukupan itu naik, dan ukupan itu berbau harum di hadapan Bapak Yahweh. Bapak Yahweh berkenan atas Adam, ya. Jadi itu tidak sembarang. Ketika Adam bikin mezbah, itu sabat pertama di dunia ketika dia keluar dari Taman Eden, ya.
Nah, jadi Hafdalah sahabat Bapak Ibu, bukan berarti sekedar kita mengucapkan selamat tinggal satu hari itu, tidak. Tapi proses untuk membawa cahaya sahabat itu dalam 6 hari kita bekerja. Karena tanpa pemisahan atau Hafdalah, kesucian hidup kita akan tercemar oleh rutinitas, dan rutinitas itu akan kehilangan makna. Ya, jadi kita bekerja tidak, yang tadi saya katakan, tidak ada damai sejahtera kalau kita tidak ikut sabat. Ya, karena keharuman, ya, ketika ada rempah-rempah, kita keluar dari satu hari itu, pertama kita sudah kenyang, kita mendapat terang, dan kehidupan tubuh jiwa roh kita itu berbau wangi, ya, sehingga kita berkecimpung dengan dunia selama 6 hari. Wewangian itu tetap, cahaya ilahi itu tetap ada bersama-sama dengan kita. Makanya ketika orang melihat kita, ya, ada sesuatu yang beda dengan kita ketika kita mengikuti sabat Bapak Ibu. Ya. Nah, saya singgung sedikit soal sabat. Ya, soal sabat. Akar katanya dari sin, bet, dan taf. Artinya berhenti, mengakhiri, istirahat, atau kembali. Ya, jadi sabat bukan sekedar kita tidur atau tidak bekerja, melainkan berhenti dari penciptaan atau usaha mandiri untuk menyadari bahwa Bapa Yahweh telah menyelesaikan semuanya. Ya, nah, huruf sin dia melambangkan api ilahi. Ya. Nah, kalau melambangkan api ilahi Bapak Ibu, api ini bisa memurnikan, api ini juga bisa membakar. Ya. Kalau kita hidup dalam Torah, kita hidup dalam firman, berjalan sesuai dengan apa yang Bapak Yahweh inginkan dari kita, maka api ini yang memurnikan kehidupan kita. Tapi kalau kita masih hidup dengan cara dunia, api Bapa Yahweh atau api ilahi yang akan membakar kita, ya. Dan api yang kalau membakar itu Bapak Ibu selama-lamanya tidak akan pernah padam. Bapak Ibu tahu di mana? Di neraka, ya. Itu kalau kita hidup masih dengan hal-hal duniawi. Makanya ketika pada waktu sabat Bapak Ibu, mari kita tinggalkan semua. Beda kalau kita punya pimpinan ada di atas kita, kita bekerja di tempat yang ada pimpinan di atas. Tapi kalau kita yang punya usaha sendiri, kita yang bisa menentukan hari sabat kita libur. Ya, hari sabat kita libur. Satu hari tidak rugi. Karena kenapa? Ketika bangsa Israel mengambil mana, di hari Jumat ambilnya dua kali karena persiapan untuk hari sabat. Karena hari sabat tidak bisa lagi bekerja untuk apapun. Bahkan yang tadi dibilang budak ternak pun tidak boleh. Ya. Jadi kalau kita punya usaha sendiri, kita yang menjadi bos untuk kita punya usaha sendiri, mari waktu sabat kita ikut sabat. Baik itu Erev sabat maupun Hafdalah sabat. Ya. Lain halnya kalau kita ada punya kerja di kantor pemerintahan atau swasta. Pasti ada pimpinan, ada aturan mainnya, ada mekanisme kerjanya. Kita harus mengikuti, ya. Nah, kemudian huruf bet, ya. Bet ini melambangkan rumah, dan taf melambangkan tanda perjanjian. Jadi sabat, Bapak Ibu, sabat adalah perjanjian yang berdiam di rumah. Ini berarti ada perjanjian kekal antara Bapa Yahweh dengan kita. Karena kita yang dibilang kita adalah baitnya Bapa Yahweh. Kita adalah bait suci daripada Bapa Yahweh. Roh Bapa Yahweh berdiam di dalam kita. Bukan di tembok-tembok yang mati ini. Dia harus berdiam di tempat yang hidup. Ya. Makanya Bapa Yahweh bikin perjanjian dengan kita. Supaya kenapa? Bapa Yahweh mau hidup kita di dalam Bapa Yahweh, dan Bapa Yahweh mau hidup di dalam kehidupan kita.
Supaya apa Bapak Ibu? Pengorbanan darah Yesua Hamasia di tiang kayu salib. Dia mati dan dia bangkit tidak sia-sia. Ya. Ada harga yang harus dibayar. Yesua membayar harga itu. Kita terima bersih, kita terima gratis Bapak Ibu. Ya. Kita yang berutang di Pegadaian, ya. Kita yang pergi gadai, kita punya kehidupan, tapi Tuhan Yesus yang menebus, yang melunasi itu. Itu kira-kira enak tidak Bapak Ibu? Kita yang berhutang ke orang lain yang kasih lunas. Enak kan? Ya iya. Makanya kita jangan sampai tidak tahu diri. Ya, kita jangan sampai tidak tahu diri. Kalau orang lain sudah menebus pemberontakan kita, dosa kita, mari kita pakai itu. Kita mengucap syukur dan kita jaga supaya hidup kehidupan kita tetap ada dalam cahayanya Bapa Yahweh. Nah, kita akan lihat Bapak Ibu, makna spiritual di balik Erev Sabat dan Hafdalah Sabat, ya. Jadi kalau ini Erev Sabat, ini Hafdalah Sabat, ini kita buka Sabat, ya. Seperti sekarang yang kita lakukan. Esok kita lakukan Hafdalah Sabat, ya. Harusnya ada lilin, ada roti, di sini roti. Tapi kalau kita bisa bikin makan saja, bukan soal roti saja. Bisa bikin makan, bisa bikin yang lain-lain, masih bisa. Ya. Nah, tapi ini tradisi di Yahudi. Kita juga bisa bikin yang tadi saya bilang, kalau kita punya tempat yang permanen. Kita bisa bikin seperti ini Bapak Ibu. Kita ada anggur, ya, ada rempah-rempah, ada lilin. Ini dia. Nah, struktur Sabat, waktu Sabat, ya. Yang tadi saya jelaskan. Mulai dari Jumat senja atau petang, ya, disebut Erev Sabat. Di situ mulai adanya penenun surgawi. Bapak Yahweh mulai masuk di situ, ya. Kemudian kita di sini sebagai pengantin perempuan, kita tunggu untuk menyambut mempelai laki-laki kita. Ya. Selanjutnya, Sabat penuh atau kudus atau kados. Di situ ada tahta kedamaian. Ya. Bapak Yahweh bertahta di atas hari Sabat. Ya. Hari Sabat dibuat untuk manusia, tapi Yesua bertahta di atas hari Sabat. Yesua melaksanakan Sabat tidak Bapak Ibu? Yesua melaksanakan Sabat. Iya. Nah, disitulah istirahat total. Makanya dibilang istirahat sempurna. Jadi total kita beristirahat. Kalau di Yahudi dia pasti total istirahat. Kemudian Sabtu malam atau Hafdalah Sabat. Ya. Itu dibilang memisahkan. Ya. Memisahkan, artinya dia sudah di penghujung, lalu kemudian mengutus karena nanti kita mau masuk ke 6 hari kita bekerja. Ini dia punya struktur waktu Sabatnya seperti itu. Ya, sampai di sini Bapak Ibu bisa paham? Bisa ya. Nah, kemudian Bapak Ibu kita akan lihat Erev Sabat, ya. Ketika Erev Sabat, di situ ada portal yang terbuka. Portal apa? Portal dari Samayim terbuka, Bapak Ibu. Ya, gerbang dari Samayim terbuka untuk kita menyambut pengantin laki-laki kita. Nanti dibilang gini, lah nanti kan kita tunggu Yesua datang kedua kali. Yesua mencerminkan nanti hari Sabat itu, Bapak Ibu. Karena Yesua bertahta di atas hari Sabat. Ya, jadi ketika kita melaksanakan Erev Sabat, di situ ada portal yang terbuka. Kalau kita tidak mempergunakan portal itu baik-baik, Bapak Ibu, kita ya rugi, ya kan? Karena ini portalnya portal ilahi, portalnya Bapak Yahweh yang lagi terbuka. Siapa yang mau masuk ke dalam kekudusan itu? Nah, Erev Sabat atau Jumat malam sebelum matahari terbenam adalah pintu gerbang menuju istana waktu. Ini kita mau bertemu dengan kita punya raja, Bapak Ibu.
Iya kan? Makanya Bapak Yahweh buka pintu, buka portal itu. Sama seperti imam besar bersiap masuk ke ruang Maha Kudus. Erev Sabat adalah masa persiapan hati. Jadi sebelum kita masuk Erev Sabat, dari rumah kita sudah siap hati kita Bapak Ibu. Betul-betul kita mau ikut ibadah. Jangan tubuh kita di sini, tapi pikiran kita di tempat lain. Betul-betul kita punya tubuh, jiwa, dan roh menyatu di tempat ini untuk beribadah. Itu ibadah Sabat yang sesungguhnya. Kemudian di Erev Sabat itu Bapak Ibu digambarkan sebagai sebuah kalah. L2 ya, kalah atau pengantin perempuan yaitu kita. Dan Bapak Yahweh atau Yesus sebagai mempelai prianya. Jadi ibadah Erev Sabat adalah perayaan menyambut kehadiran mempelai dalam rumah tangga kita. Ya kan? Nah, Bapak Ibu mau Tuhan hadir dalam kehidupan rumah tangga kita? Kalau Bapak Yahweh hadir dalam rumah tangga kita, pasti hidup kita penuh dengan sukacita. Ya. Kemudian ada meja perjamuan. Di Erev Sabat, keluarga itu berkumpul. Yang tadi ada gambar ya. Yang tadi saya setuju gambar. Berkumpul, menguji cawan, kemudian menyalakan lilin yang mencerminkan bahwa Yesua itu adalah terang dunia. Kalau kita hidup di dalam Yesua, ya, maka kita berjalan dengan terang itu Bapak Ibu. Terang itu tidak pernah padam. Karena terang itu terang yang abadi dari Yesua HaMashiach. Dan pasti kita diberkati selama perjalanan 6 hari kita bekerja. Pasti ada saja kita dapat berkat. Ya. Baik berkat jasmani, berkat rohani, keuangan, ya. Berkat kesembuhan, masalah bisa teratasi. Kalau kita betul-betul siapkan hati kita untuk kita masuk dalam Sabat. Nah, yang kedua, Hafdalah Sabat atau penutupan pengutusan. Hafdalah dilakukan pada waktu Sabtu malam ketika 3 bintang pertama muncul di langit. Ya. Nanti coba perhatikan Bapak Ibu. 3 bintang pertama muncul di langit. Jadi ritual ini menggunakan cawan anggur atau kesukaan yang menyenangkan. Yang tadi dibilang manis. Rempah-rempah sebagai kesegaran jiwa kita. 6 hari kita capek Bapak Ibu. Tubuh kita capek, jiwa kita capek. Iya kan? Ada stres, ada depresi. Nah, rempah-rempah itu ketika kalau kita Bapak Ibu pergi ke tempat terapi. Kalau cium itu wewangian enak tidak Bapak Ibu? Seakan-akan kita itu punya stresnya lepas. Ya, kita rileks. Nah, itu rempah-rempah itu Bapak Ibu. Lalu lilin sebagai pemisah antara terang dan gelap. Ya. Kemudian Bapak Ibu, Hafdalah ini tidak menutup berkat Sabat. Walaupun kita tutup Sabat, tapi berkat Sabatnya tidak tertutup. Justru berkat Sabat itu terbuka untuk Bapak Ibu semua, untuk kita semua. Ya. Karena kita betul-betul mengambil cahaya itu, mengambil berkat itu untuk bawa masuk ke 6 hari kita bekerja. Makanya tadi saya bilang, kita bisa mendapat berkat di 6 hari kita bekerja. Kalau kita taat Erev Sabat dan Hafdalah Sabat. Ya. Jadi di situ Bapak Yahweh akan memimpin kita. Bapak Yahweh akan melindungi kita melewati perjalanan pertempuran spiritual kita. Karena pasti dalam 6 hari kita beraktivitas di dunia ini, tantangannya tidak sedikit. Ya kan? Ada baik-baik, tiba-tiba ada orang yang cari masalah. Ada baik-baik, tiba-tiba ada persoalan. Ada baik-baik, tiba-tiba ada ini, ada itu, ada ini. Tapi kalau kita sudah berjalan dengan terangnya Bapak Yahweh, masalah-masalah itu kecil Bapak Ibu. Ya. Nah, di sini yang menjadi utama kita ya. Mengapa mengikuti Erev Sabat dan Hafdalah Sabat adalah kewajiban spiritual. Ya. Tadi sebagian besar sudah saya jelaskan Bapak Ibu. Nah, bagi orang yang percaya, ya, kita para penyembah Bapak Yahweh dalam Adonai Yeshua HaMashiach, ketika kita terus menjaga Sabat, ya, baik kita di dalam Erev Sabat maupun dalam Hafdalah Sabat,
Jadi bukan secara tertulis bahwa oh iya karena ada tertulis kuduskanlah hari Sabat, melainkan mari jadikan Sabat ini sebagai gaya hidup kita, bahwa ada keinginan kita, kewajiban kita untuk mengikuti Sabat. Hati kita itu betul-betul untuk mau mengikuti Sabat, bukan karena rutinitas bahwa oh iya hari Jumat nanti kita pergi RF, hari Sabtu kita hafdalah. Bukan. Tapi kita mengikuti Sabat betul-betul karena keterpanggilan hati kita, kesiapan hati kita untuk betul-betul masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Ya, tadi dibilang seperti imam besar masuk di ruang Maha Kudus. Jadi kita sudah melewati pelataran, kita masuk di ruang kudus, kita masuk di ruang Maha Kudus. Itu berarti ada interaksi intim. Ya, interaksi intim antara kita dengan Sang Pencipta kita. Nah, ini juga merupakan perjanjian abadi atau perjanjian kekal. Ya, karena Bapa Yahweh menetapkan Sabat sebagai tanda perjanjian antara Bapa Yahweh dengan kita. Ya, kalau kita baca di Keluaran 31 ayat 16, dikatakan haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakannya turun-temurun dan menjadi perjanjian kekal. Ya, nah begitu pula Bapak Ibu, ketika Bapa Yahweh datang ke dunia dalam wujud manusia sebagai Adonai Yeshua Mesia, Yeshua sendiri juga merayakan hari Sabat. Dia tunjukkan teladan untuk kita bahwa kita harus menguduskan hari Sabat. Yeshua dibesarkan di Nazaret. Dia orang Yahudi dan dia mengikuti kebiasaan orang Yahudi, yaitu masuk ke rumah ibadat untuk melaksanakan Sabat. Ya. Jadi kalau kita penyembah-penyembah Bapa Yahweh, kita penyembah Adonai Yeshua HaMashiach, kalau kita tidak bikin Sabat, rugi kita sendiri Bapak Ibu. Ya. Rugi kita sendiri. Nah, Sabat ini Bapak Ibu adalah pembeda. Ya. Pembeda karena kenapa? Dikuduskan, kita dipisahkan dari dunia, masuk ke kekudusan antara penyembahan Bapa Yahweh dan dunia luar. Ya, kita mau berhubungan intim dengan Sang Pencipta kita. Ya, kita tinggalkan hal-hal duniawi, tinggalkan kesakitan kita, tinggalkan masalah kita, tinggalkan beban persoalan kita. Kita temui dulu Sang Pencipta kita di hari yang dikuduskan itu, karena pasti ketika kita bersama-sama dengan Sang Pencipta kita, semua masalah kita pasti bisa terselesaikan. Nah, yang berikut Bapak Ibu, ini sudah sampai di akhir ya. Konsekuensi dan dari kelalaian jika tidak ikut Erev Sabat dan Hafdalah Sabat. Apa konsekuensinya? Ya, konsekuensi berarti apa risikonya kalau kita tidak ikut Sabat? Yang pertama, kelalaian dalam memelihara Erev Sabat dan Hafdalah Sabat memang tidak selalu berarti dihukum seketika secara fisik, tidak, ya, melainkan berdampak pada kerentanan spiritual keimanan kita. Apa itu kerentanan spiritual? Yang pertama, mengabaikan Erev Sabat itu akan membuat jiwa kita terus-menerus bekerja tanpa kontrol pergerakan dari Sang Pencipta, dan pasti akan memicu kekosongan rohani dan jiwa kita menjadi tidak tenang. Ya, kalau kita tidak ikut Sabat, kita tidak ikut ibadah, hati kita rasa enak tidak Bapak Ibu? Tidak enak. Kita masuk 6 hari rasa gimana begitu, iya kan? Pasti saja ada hal-hal yang membuat kita tidak tenang. Kemudian yang kedua, mengabaikan Hafdalah Sabat itu akan membuat seseorang kehilangan kepekaan untuk membenakan mana yang suci dan mana yang cemar dalam kehidupan hari-harinya. Ya, kalau kita tidak ikut Hafdalah Sabat atau Sabat, nanti hal yang buruk kita anggap itu baik, karena kita tidak mampu untuk membedakan mana yang cemar dan mana yang kudus. Tidak bisa membedakan. Semuanya kita berpikir itu baik, pada sebenarnya hal itu bisa mencemarkan kehidupan kita. Ya,
Makanya mari kita masuk ke Sabat, Erev Sabat dan Havdalah Sabat, supaya panca indera kita ini bekerja membedakan. Oh, ini hal yang tidak baik yang tidak boleh saya lakukan. Hal yang baik ini yang boleh saya lakukan. Ya, itu yang berkenan di hadapan Bapak Yahweh. Nah, akibatnya, ya, kalau kita tidak ikut Sabat, Havdalah Sabat maupun Erev Sabat, itu membuka pintu bagi serangan musuh. Karena dia musuh yang tidak terlihat itu, Bapak Ibu, ya, akan merusak perjanjian kekal yang disampaikan oleh Bapak Yahweh. Ya, artinya kita akan melepaskan perlindungan dari Bapak Yahweh yang Bapak Yahweh sediakan untuk kita. Makanya Tuhan bilang kuduskan. Makanya kita harus menghormati itu hari Sabat. Kita kuduskan hari Sabat supaya hidup kita juga dikuduskan oleh Bapak Yahweh. Nah, saya sebelum mengakhiri ada satu perumpamaan, Bapak Ibu, saya cerita, ya. Jadi ada seorang raja besar, ya. Dia sangat dicintai oleh dia punya rakyatnya. Tapi dia ini tinggal dari ibu kota. Dia tinggal di ibu kota, jauh dari pedesaan. Ya, anggap saja kayak rajanya tinggal di Jakarta, ya kita tinggal di Ambon sini. Ya kan? Karena ibu kotanya di Jakarta. Nah, kemudian dalam seminggu sekali, raja itu punya jadwal untuk mengunjungi rumah dia punya rakyatnya. Ya. Jadi dia akan mengunjungi rumah rakyat pada waktu Jumat malam, tepat saat matahari terbenam, atau pada senja atau petang. Nah, di situ Bapak Ibu, ketika raja itu jalan, dia tidak jalan kosong. Ya, dia jalan sudah pasti membawa pengawal, dia jalan juga sudah pasti membawa perbekalan yang banyak. Ya kan? Nah, sama seperti raja ini, dia membawa makanan-makanan yang begitu enak. Dari istana dia membawa minyak urapan yang baunya begitu harum. Lalu kemudian dia juga membawa jaminan perlindungan untuk rakyatnya. Kemudian kalau kita berbicara tentang Erev Sabat, ini momen ketika pemilik rumah dia tahu ini raja mau datang. Kalau ada pembesar mau datang, tamu mau datang, apa yang dilakukan? Dia harus bersihkan dia punya rumah, benar? Dia harus bersihkan dia punya rumah. Dia harus pasang lampu, menyalanya terang. Ya, kalau di sini lilin, ya. Kemudian dia harus berdiri di depan pintu, memakai pakaian yang sangat bagus untuk menyambut dia punya raja, betul? Ya, ketika kita punya presiden mau datang, presiden mau datang, kita harus pakai baju yang bagus, harus dandan yang bagus. Iya, kita mau menyambut kita punya raja. Nah, sementara kalau Havdalah Sabat Bapak Ibu, itu ibarat adalah momen Sabtu malam ketika sang raja hendak pamit, ya, hendak pulang kembali ke ibu kota, lalu dia mengurapi, dia memberkati rumah pemilik rumah itu dengan minyak-minyak wewangian dari istana, dan kemudian dia juga memberikan bekal untuk perjalanan 6 hari pemilik rumah itu. Bapak Ibu bisa tangkap cerita perumpamaan ini? Tapi Bapak Ibu, apa yang akan terjadi jika rakyat itu lalai? Ya, konsekuensinya apa? Ketika orang lalai, rakyat itu lalai untuk datang di Erev Sabat, itu ibarat dia mengunci pintu ketika raja itu datang. Dia sudah keluar dari rumah. Raja datang tidak ditemukan ada orang di rumah. Yang pasti rumah itu kotor. Ya, karena tidak mungkin dia membersihkan rumah, dia lagi pergi keluar rumah. Rajanya datang kedapatan bahwa rumah itu kosong, ya. Dia mengetuk pintu, ya pasti tidak ada orang yang buka karena tidak ada orang di rumah, ya. Nah, orang yang mengabaikan Havdalah Sabat, Bapak Ibu, ibarat orang yang tidak mau mengantar raja kembali karena dia tidak ada di rumah. Iya kan? Bagaimana dia mau antar raja itu kembali? Sudah pasti Bapak Ibu, dia tidak akan mendapat berkat untuk rumah itu. Dia tidak akan mendapat berkat dari raja, dia tidak akan mendapat wewangian dari raja,
dia tidak akan mendapat perbekalan dari raja, bahkan dia tidak akan mendapat perlindungan dari raja itu. Karena dia tidak ada di rumah. Bapak Ibu bisa paham ya? Nah, akibatnya ketika dia memasuki 6 hari minggu dia bekerja, ya, dia bekerja tanpa perlindungan. Ya, dia bekerja tanpa wewangian, dan pasti dia mudah tersesat. Karena kenapa? Selama 1 minggu itu dia berjalan dalam kegelapan duniawi. Tidak ada cahaya ilahi yang dia pegang untuk jalan, Bapak Ibu. Dari perumpamaan ini Bapak Ibu bisa paham ya, supaya kita mengerti kenapa kita wajib ikut Erev Sabat dan Hafdalah Sabat. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, apa makna yang bisa kita ambil dari pembelajaran ini? Yang pertama, Erev Sabat adalah tentang bagaimana kita meleburkan ego kita, ya, meleburkan kedagingan kita ke dalam keilahian. Ini adalah pintu masuk kesucian, di mana kita berhenti dari kesibukan duniawi kita untuk menyambut kehadiran Tuhan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dan dalam persekutuan kita. Yang kedua, Hafdalah Sabat adalah tentang bagaimana kita memisahkan cahaya yang telah kita dapatkan agar kita bisa menerangi hari-hari kerja kita, dan kita diurapi menjadi terang dunia yang gelap selama kita memasuki 6 hari kita bekerja. Dan yang ketiga, memelihara keduanya, ya, Erev Sabat maupun Hafdalah Sabat adalah bentuk kesetiaan kita kepada Bapa Yahweh dan perlindungan Bapa Yahweh terhadap jiwa dan kehormatan kita bagi setiap pengikut Bapa Yahweh dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Jadi Bapak Ibu, pembelajaran kita hari ini tentang Erev Sabat dan Hafdalah Sabat, kita bisa memahami betapa Tuhan sangat menyayangi kita. Tuhan tidak mau cahaya ilahi itu hilang dalam kehidupan kita. Tuhan mau sepanjang kita bekerja, kita bawa terang kasih Yesus dalam kehidupan kita, maka kita pasti semua akan diberkati. Demikian firman Bapak Yahweh. Sukses besar untuk kita semua.